Haleluya. Saya lihat ada satu orang jiwa di Medan itu, dia punya karunia menginjil luar biasa. Kita ini semua bisa menginjil, tapi tidak semua orang punya karunia yang sama. Dia kalau menginjil, saudaraku, dia selalu aja ada, saya bilang, minggu bukanya orang sudah datang ke gereja. Dan dia bersaksi 1 tahun 365 hari dia memenangkan lebih dari 300 jiwa 1 tahun. Nah itu karunianya. Kita tidak punya karunia seperti itu, gak apa-apa. Walaupun 1 bulan dapat 1, no problem. Tapi kerjakan. Haleluya. Kalau saudara punya talenta, saudaraku, membuat supaya ruangan ini bersih, rapi, kerjakan. Kalau saudara tidak kerjakan, tidak ada yang lain, hanya saudara sebenarnya disuruh Tuhan. Maka saudaraku, kami di sini asal masuk kami bersih, karena aku semua acim. Besoknya sudah bilang. Tapi kalau sudah kerjakan, gak ada orang menghargai saudara, tapi Tuhan tahu, surga tahu apa yang saudara lakukan. Mungkin orang lain bisa mengerjakannya, tapi kalau bukan itu karunianya, tidak sebaik kalau saudara kerjakan. Berilah yang terbaik selalu kepada Tuhan. Saudara berdoa untuk itu, dan saudara akan mulai melayani. Pada waktu saudara melayani, saudara lihat bagaimana Tuhan melengkapi saudara masing-masing, dan sehingga tubuh Kristus ini menjadi satu tubuh Kristus yang memancarkan kemuliaan. Amin, saudara. Bersehati satu dengan yang lain dan setia satu dengan yang lain. Tetap tinggal, jangan pernah tinggalkan gereja Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Ya, saya ini marga saya, guru saya sendiri. Ya, saya tidak memilih. Waktu saya dikandung, saya katakan misalnya lah, saya mau lahir di keluarga sendiri, enggak, saudara. Tuhan yang menetapkan saya lahir di keluarga sendiri. Amin. Ada banyak keluarga di kota Medan, tapi Tuhan taruh saya di rahim ibu sendiri. Begitu juga yang lain, anak-anak saya, bukan dia menetapkan jadi anak kami, saudara. Tuhan menetapkan sehingga jadi bermunting semuanya. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan kita satu tempat, saudara, hargakanlah itu. Tentunya ada banyak perjuangan, tapi semua perjuangan itu, firman Tuhan berkata, semua dibuat Tuhan menjadi kebaikan kepada kita. Jangan bersungguh-sungguh, jangan patah hati, jangan menyerah. Temukan kebaikan itu. Karena Tuhan tidak pernah bohong. Apapun yang jadi dalam hidup kita. Haleluya. Kalau kita rasakan itu adalah aniaya, Tuhan berkata, kalau kita mengikut Tuhan, kita akan mengalami aniaya. Tapi itu akan menambahkan ketekunan, kedewasaan rohani kita, dan upah yang kekal di surga. Jadi saudara, sekali lagi, saudara sungguh-sungguh saudara bertumbuh, dan kemudian apapun pelayanan saudara, tempat saudara, karunia saudara, kerjakan dengan segenap hati. Saya sangat suka ayat yang mengatakan 2 Tawarin 16 ayat 9a. Ya, apakah itu Tuhan memata, Tuhan mencari di seluruh muka bumi ini untuk orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia, untuk mencurahkan kuasanya kepada orang lain. Haleluya. Mari kita bersungguh-sungguh hati semua saudara DKI Ambon ini. Lalu nanti saudaraku, ada berapa penduduk kota Ambon ini? 0,5 juta, 1 juta. Mata Tuhan menilik seluruh kota Ambon. Dan dari situ dia lihat siapa bersungguh-sungguh hati dan mencurahkan kuasanya kepada orang itu. Dan akan lihat bedanya orang bersungguh-sungguh hati dan tidak bersungguh-sungguh hati. Membaca buku Maliaki mengatakan demikian. Sehingga kadang-kadang kita heran, ya, orang heran, kita pun heran. Kenapa, saudaraku? Ya, tempat itu yang seharusnya bukan bagi saudara, Tuhan buka bagi saudara. Kenapa? Karena Tuhan mencurahkan kuasanya. Seharusnya saudara mengalami ini, ternyata saudara tidak mengalami hal yang tidak baik. Tuhan melepaskan saudara dari hal itu. Seharusnya untuk saudara tidak begitu besar, tapi Tuhan berikan saudara sangat berlimpah. Karena Tuhan suka mencurahkan kuasanya. Temukanlah saudaraku, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam hidup saudara, karena saudara bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudaraku, saya minta tadi dikatakan sini, ya, beranak cucu itu, yaitu beranak cucu rohani, mari jangan pernah berhenti memberitakan Injil. Kalau kita perjamuan kudus 1 Korintus 3 pada dikatakan diberitakan kematian Tuhan itu sampai Dia datang kembali. Artinya saya dan saudara harus memberitakan Injil. Pada waktu kita menerima perjamuan kudus, kita mengerti Yesus mati bagi kita, dan kita harus memberitakannya sampai Dia datang. Tidak sulit memberitakan Injil, saudaraku. Mengapa?
dimulai dari hati yang mengasihi. Mengasihi Tuhan, percaya betapa besar kasih-Nya, dan kita rasakan itu. Ya, saya selamat saudaraku pada waktu saya diajak kawan saya KKR kebaktian Paskah. Waktu itu Yesus, saudaraku, kor menyanyikan dan firman Tuhan, semua sudah kuserahkan bagiku. Apa yang kuserahkan bagiku? Paskah kita bicara mengenai kematian Tuhan. Semua sudah kutanggungkan bagiku. Saya tahu betul bagaimana sengsara Tuhan. Tadinya itu hanya cerita, tapi pada hari itu saya rasakan betapa Dia sangat mengasihi saya, sehingga Dia menanggungkan semua sengsara itu. Apa yang kutanggungkan bagiku? Semua sudah kuberikan, sudah kuserahkan, sudah kutanggungkan. Apa yang kau berikan bagiku? Apa yang kau serahkan bagiku? Apa yang kau tanggungkan? Saya menangis, saya katakan, Yesus Tuhan, seluruh hidupku Tuhan untuk Tuhan, Engkaulah juru selamat. Berseru saudaraku, tidak keluar berseru, tapi hati saya menjerit kepada Tuhan, air mata saya bercucuran. Saya rasakan satu beban dosa selama ini yang menggantoli diri saya, lenyap selama-lamanya, dan damai sejahtera Tuhan sangat membahagiakan. Sejak itu, saudaraku, seperti kata Paulus, akan penglihatan yang aku terima itu aku tidak pernah tidak setia. Saya juga tidak pernah selalu dibuat Roh Kudus. Saya ingat betul bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Saudaraku, bukan cuma saya, kita semua oleh kasih Tuhan sudah diselamatkan. Perjamuan kudus mengingatkan kita selalu, mari kita beritakan, mari kita serahkan hidup kita untuk memberitakan Yesus itu Tuhan. Jangan pernah mau berhenti. Nanti Vicky dan Joyce akan menyampaikan kepada saudara lebih lanjut bagaimana bertumbuh dalam Tuhan dan bagaimana jangan berhenti untuk memberitakan Injil. Karena itulah kehendak Tuhan. Tadi kita sudah baca bahwa Tuhan menciptakan manusia, Dia mau kita bertambah banyak. Biarlah banyak anak rohani kita dengan penginjilan yang tidak henti-hentinya, saudaraku. Haleluya. Biarlah kita berubah menjadi seperti Yesus berkata dewasa. Amin. Dan biarlah kita dikembalikan Tuhan kuasa kepada kita. Kalau kita bersungguh-sungguh hati, Tuhan mencurahkan kuasanya kepada kita, dan hidup kita lebih daripada orang yang benar. Haleluya. Kita akan lihat saudara kemuliaan Tuhan dipancarkan dalam kehidupan kita pribadi, juga dalam gereja Tuhan. Dan dengan itulah saudaraku, kota Ambon melihat Tuhan Yesus, melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dalam sekolah kita, dalam pergaulan kita, di dalam bisnis kita. Lalu Tuhan pada waktu Dia ditinggikan dalam hidup kita, maka Dia akan menarik orang datang kepada kita. Itulah kesaksian kehidupan saudaraku yang berikan Tuhan. Ya, pada waktu Tuhan berkata, penuhkan dengan Roh Kudus. Memang kita bahasa roh, memang kita menginjil dengan urapan, tapi juga hidup yang diubahkan. Dan kesaksian itu lengkap kepada jiwa-jiwa, sehingga mereka tidak bisa lagi berdalih hanya karena mereka memang mengeraskan hati, tapi dari pihak kita kasih Tuhan mengalir. Haleluya. Bertumbuhlah semuanya, berubahlah semuanya, makin hari makin menjadi seperti Yesus. Pengajaran untuk bisa bertumbuh, amin. Kemudian bertambah-tambah, melebar, saudaraku, beranak cucu, menginjillah selalu setiap hari, amin. Hiduplah bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, penuh selalu Roh Kudus, maka kita akan lihat kuasa Tuhan jadi dalam hidup kita. Bukannya lagi kita ditindas setan, tetapi kita sudah menjadi hamba Yesus, dan hamba Yesus saudaraku adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang. Haleluya.